Kisah asal-usul pocong, mitos dan fakta. Hantu pocong, sosok yang menyeramkan dan misterius, adalah salah satu hantu yang paling banyak diceritakan dalam mitos dan tahayul orang Indonesia. Kisah-kisah tentang hantu ini telah beredar luas dan menjadi bagian dari kepercayaan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Hantu ini digambarkan sebagai mayat yang terbungkus kain kafan. Kain kafan adalah selembar kain putih yang digunakan untuk membungkus jenazah dalam prosesi pemakaman dalam tradisi Islam. Mitos tentang adanya hantu pocong ini awalnya menyebar di masyarakat Jawa dan Sumatera. Dari sana, kisah ini kemudian tersebar ke berbagai daerah lain di Indonesia. Setiap daerah memiliki versi cerita mereka sendiri tentang hantu pocong, namun inti ceritanya tetap sama. Sosok mayat yang terikat kain kafan dan bergerak dengan cara melompat-lompat. Kisah-kisah misteri tentang hantu pocong tersebar dalam berbagai versi di berbagai daerah di Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa pocong adalah roh orang yang belum tenang karena kain kafannya belum dibuka. Ada juga yang mengatakan bahwa pocong adalah jelmaan jin yang ingin mengganggu manusia. Meski berbagai versi cerita tentang hantu pocong beredar di masyarakat, satu hal yang pasti. Hantu pocong telah menjadi bagian dari folklore Indonesia dan terus hidup dalam cerita dan tahayul masyarakat. Proses kejadian pocong. Mitos mengatakan bahwa kemunculan pocong terjadi ketika dalam 40 hari kematiannya, mayat akan bangkit dan meminta ikatan kafannya dilepas agar bisa bebas dari dunia ini. Ini adalah awal mula dari kisah hantu pocong yang kita kenal. Kemunculan pocong ini berawal dari adanya asap di kuburan seseorang. Asap ini bukanlah asap biasa, melainkan asap yang dipercaya sebagai tanda bahwa roh orang yang meninggal dunia belum tenang dan masih terikat di dunia ini. Asap ini kemudian akan menjelma menjadi sosok makhluk-makhluk kecil. Makhluk-makhluk ini bukanlah makhluk fisik, melainkan makhluk gaib yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Makhluk-makhluk kecil ini kemudian akan menyebar ke arah kaki dan kepala mayat, lalu mulai membentuk wujud pocong. Wujud ini adalah wujud yang kita kenal sebagai hantu pocong, yaitu mayat yang terbungkus kain kafan dan bergerak dengan cara melompat-lompat. Pocong dikatakan bergerak dengan cara melompat-lompat karena kain kafan yang membungkus seluruh tubuhnya. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa pocong dapat melayang. Ini adalah bagian dari mitos yang membuat hantu pocong menjadi lebih menyeramkan. Penampakan hantu pocong. Hantu pocong, dalam berbagai cerita rakyat dan legenda, digambarkan memiliki wajah yang hitam dan mata merah. Wajah hitam ini melambangkan kematian dan kegelapan, sementara mata merah melambangkan kejahatan dan ketakutan. Gambaran ini menciptakan citra yang menyeramkan dan misterius, sesuai dengan tujuan cerita hantu untuk menimbulkan rasa takut. Ada pula yang mengatakan bahwa wajah pocong rata dengan mata yang berongga. Gambaran ini semakin menambah kesan seram dan misterius. Mata berongga melambangkan kehilangan jiwa dan kehidupan, sementara wajah yang rata melambangkan kehilangan identitas dan individualitas. Ini adalah gambaran yang sangat kuat dan menyeramkan, yang membuat cerita tentang hantu pocong semakin menarik dan menegangkan. Penggambaran hantu pocong ini sesuai dengan mayat seorang muslim ketika dikuburkan. Dalam tradisi Islam, mayat dibungkus dengan kain kafan putih dan diikat di bagian kepala, kaki, dan perut. Ini adalah gambaran yang sangat realistis dan mendetail, yang membuat cerita tentang hantu pocong semakin meyakinkan dan menyeramkan. Mitos dan fakta tentang hantu pocong. Rumor-rumor mistis yang beredar dari mulut ke mulut di masyarakat mengatakan banyak hal tentang hantu pocong. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Pocong dijadikan penglaris. Hantu pocong dikatakan merupakan salah satu jin yang berfungsi sebagai penglaris di tempat-tempat tertentu. 2. Jangan menatap matanya. Menurut mitos, jika sampai kamu bertemu dengan hantu pocong, kamu tidak boleh menatap langsung matanya. 3. Tidak hanya bisa meloncat. Meski digambarkan bergerak dengan meloncat-loncat karena kakinya terbungkus kain kafan, pocong ternyata juga digambarkan bergerak dengan macam-macam cara.
Fenomena pocong dalam pandangan Islam. Dalam pandangan ulama Islam, fenomena hantu pocong tidak dapat dibenarkan karena beberapa hal berikut ini. 1. Jenazah tidak kembali ke dunia setelah dikuburkan. Kembalinya jenazah ke dunia setelah dikuburkan dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ada batasan yang jelas ketika seseorang telah meninggal, antara dunia barzak dan dunia manusia. Mereka yang sudah meninggal tidak akan bisa kembali ke dunia. 2. Jiwa orang mati tidak terikat di dunia. Menurut kepercayaan umat Islam, ruh orang yang sudah meninggal akan berada di alam barzak. Jiwa-jiwa itu akan berada di alam di mana mereka menunggu untuk dibangkitkan pada waktunya, untuk diadili dan diberi pahala yang pantas oleh Tuhan. Para ulama mengatakan penampakan mirip hantu pocong merupakan jelmaan jin yang mengganggu manusia. Jin dalam Islam dianggap mampu menyerupai benda yang bisa dirasakan, dilihat, bahkan disentuh manusia. Jadi, hantu pocong menurut pandangan Islam bukanlah roh pengembara. Hal yang paling mendekati kebenaran dalam hal ini adalah bahwa yang disebut dengan hantu pocong adalah penjelmaan jin yang motifnya bisa saja menimbulkan fitnah atau dampak negatif terhadap orang yang meninggal. Berikut beberapa cara yang biasa digunakan untuk mengusir jin yang menyerupai hantu pocong. 1. Berdoa dan membaca ayat suci. Ini adalah cara yang paling penting dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Dalam Islam, berdoa dan membaca ayat suci dianggap cara paling efektif untuk melindungi diri dari gangguan jin. 2. Taburkan garam. Konon taburan garam bisa digunakan untuk mengusir hantu pocong. 3. Menggunakan tusuk sate. Ada kepercayaan bahwa sumpit bisa digunakan untuk mengusir hantu. 4. Memelihara dan budidaya telur angsa. Beberapa orang percaya bahwa memelihara dan menanam telur angsa dapat digunakan untuk melindungi rumah dari gangguan hantu. 5. Menggunakan tulang babi. Ada kepercayaan bahwa tulang babi bisa digunakan untuk mengusir hantu, namun hal tersebut tidak sesuai dalam ajaran umat Islam. Namun perlu diingat bahwa itu semua hanyalah kepercayaan dan mitos yang beredar di masyarakat. Dalam pandangan Islam, cara terbaik untuk melindungi diri dari gangguan jin adalah dengan berdoa dan membaca ayat suci.